Pembacaan Alkitab hari ini kita ambil dari kitab Matius 16 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Banyaklah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya untuk ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terdapat beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada kita dalam rangka merefleksikan tema kita hari ini yang dipersiapkan oleh Majelis Sinode GPIB, Jalan Emas Menuju Keselamatan. Catatan pertama, sebelum kita masuk di bagian ini, saya mengajak kita coba perhatikan pasal 16 ayat 16 sampai 19 dari teks yang sama. Injil Matius pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Pada ayat yang ke-16 menyatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat-ayat ini dari Matius 16 ayat 16 sampai 19. Kemudian ketika kita masuk dalam ayat 22 dan ayat 23, dalam teks kita menemukan sebuah loncatan perilaku Petrus. Pada ayat 16 sampai 19, kita lihat Petrus begitu tenang ketika berbicara tentang Mesias sebagai anak Allah. Tetapi di ayat 22 dan ayat 23, kita justru menemukan Petrus yang tidak stabil emosinya dalam beriman. Orang Makassar bilang awalnya Petrus baik-baik, tapi keduanya Petrus tak jili-jili. Waktu Petrus dipanggil di awal, dia begitu setia dan mengakui Yesus dengan luar biasa, sampai loncatan ketika dia merasa nyaman
karena dia mendapat privilege, mendapat berbagai macam kemudahan ketika ikut Yesus. Dia mengkapling Yesus, dia membatasi Yesus. Dia tidak melihat dari sudut pandang Allah, tapi dia melihat dari kepentingan dirinya sebagai manusia dalam mengikut Yesus. Itu loncatan pemikiran yang begitu luar biasa. Ada kontra yang begitu luar biasa. Karena itu Petrus ini yang nanti kemudian dalam perjalanan menuju penyaliban dia melakukan beberapa tindakan yang luar biasa. Tapi tindakan-tindakan itu justru ketika dia berada di sebuah pengadilan, ketika Yesus diadili dan seorang perempuan datang menegur Petrus, perempuan itu menyatakan, engkaukah juga murid seorang itu? Petrus yang bilang, sembarangnya ini perempuan, saya bukan salah satu murid dari orang itu. Nanti Petrus kemudian baru sadar ketika ayam berkokok. Sederhananya para bapak-bapak, menghadapi perempuan kita berkilah luar biasa, tapi kita justru takluk di binatang. Laki-laki itu sadar ketika binatang kasih ingat. Jadi bukan perempuan kasih ingat. Begitu ayam berkokok baru Petrus sadar, oh iya nih, Tuhan bilang kau nanti menyangkal saya. Dan ketika tandanya itu ayam berkokok 3 kali. Ini sebuah loncatan bagaimana Petrus melihat bahwa kesempatan menjadi bagian dari murid Yesus adalah kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan pribadi. Dia tidak melihat kepentingan apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi perjalanan misi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tapi Petrus justru ketika diberikan kewenangan untuk memegang kunci kerajaan sorga, karena apa yang terikat di dunia bisa dilepaskan oleh Tuhan di sorga, itu atas titah dari Petrus. Petrus merasa bahwa dia sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Dan kemudian Petrus mulai tidak lagi memperlihatkan sikap ketaatannya itu, tapi dia justru melakukan banyak hal yang blunder ketika mengikuti Yesus. Makanya di ayat 22 dan ayat 23, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Teguran Yesus itu terjadi oleh karena Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa perjalanan menuju Yerusalem adalah perjalanan terakhir. Perjalanan menuju penderitaan, perjalanan menuju kematian, perjalanan menuju perpisahan selamanya. Petrus bilang, Tuhan jangan kau begitu. Nanti kau sudah balik ke sorga, saya tidak punya lagi orang yang saya andalkan. Saya jalan di depan umum itu orang tidak akan tegur saya, tidak panggil saya, minum kopi dan seterusnya. Karena kau sudah pulang, siapa yang menghargai saya? Kepentingan diri Petrus begitu menonjol, sehingga dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Yesus, perjalanan menuju Yerusalem. Tapi dia justru melihat kepentingannya dan dia menahan Yesus jangan cepat-cepat mati. Bapak Ibu, ayat-ayat ini ada kaitan terutama ketika Yesus bilang kepada Petrus, enyalah iblis. Kenapa Yesus bilang Petrus iblis? Kalau kita memperhatikan pada Matius pasal 4 ayat 10, pencobaan di padang gurun, Yesus bilang kepada pencoba, Yesus bilang kepada iblis, enyalah iblis. Kalimat ini diulang oleh Yesus kepada Petrus, enyalah iblis. Itu artinya iblis menjadi batu sandungan untuk penyelamatan yang dirancang oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dalam perjalanan penyelamatan itu ada iblis-iblis yang mencoba untuk mengganggu perjalanan keselamatan itu. Ada iblis yang mencoba mengganggu jalan emas menuju keselamatan itu. Sehingga teguran yang sama yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada pencobaan di padang gurun digunakan untuk menegur Petrus. Itu mau menyatakan bahwa Yesus sejajarkan kepentingan yang ada dalam kepalanya Petrus dengan kepentingan iblis dalam Matius pasal 4. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus begitu keras bilang kepada Petrus dan juga bilang kepada pencobaan di padang gurun itu, iblis, enyalah engkau. Ternyata kalau kita membaca di kisah pencobaan di padang gurun, kita jumpai secara khusus pada Injil Matius pasal 4 ayat 6.
Ketika Yesus dicobai, iblis membawa Yesus ke puncak di bubungan bait Allah. Kenapa di bubungan bait Allah? Di bait Allah itu, di bubungan bait Allah, dalam pemahaman orang Israel, orang Yahudi, itu puncak dari spiritual, puncak dari keyakinan tertinggi dari seorang yang beriman dalam agama Yahudi. Ketika berada di situ, orang bilang ini orang paling saleh, orang paling beriman. Iblis membawa Yesus ke situ. Ketika iblis membawa Yesus ke situ, iblis bilang kepada Yesus, "Saya tahu engkau adalah anak Allah. Karena itu jatuhkanlah dirimu. Karena ketika engkau jatuh, para malaikat akan datang dan menggendong engkau." Ibu bapak, pernyataan iblis itu yang kemudian membuat Yesus menegur, "Enyalah iblis itu." Ternyata iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan ayat 12. Poin ini saya mau menyatakan bahwa iblis saja baca Alkitab. Iblis baca Alkitab dan mengutip Alkitab untuk menggoda Yesus. Itu artinya iblis menggunakan pendekatan yang dijalani oleh para murid untuk menggoda Yesus dengan menggunakan ayat Alkitab. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa strategi iblis untuk menggoda manusia sampai kepada menggunakan ayat Alkitab. Dan mereka yang terkecoh dengan ayat Alkitab dan tidak mengimani apa yang dilakukan oleh Yesus akan berhadapan dengan kenyataan pementingan diri sendiri, tidak memikirkan apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh Yesus. Karena itu, bagi mereka yang melakukan itu, Yesus meluruskan cara pandang. Yesus meluruskan cara pandang dari Petrus yang awalnya hanya mementingkan diri sendiri dan menegur Petrus dengan menyatakan, "Enyalah iblis," dengan meluruskan bahwa pelayanan kita bukan untuk kepentingan manusia, tapi untuk kepentingan keselamatan yang merupakan misi dari Allah tersebut. Itu kemudian memberikan penegasan bahwa jangan memanfaatkan kesempatan mengikut Yesus untuk berpikir dapat apa-apa, tetapi ikut Yesus dan bersedia ikut cara pandang Yesus. Ketika ikut cara pandang Yesus, itu berarti ikut cara pandang Allah. Cara pandang Allah adalah penyelamatan umat manusia. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, setelah Yesus menegur Petrus, Yesus kemudian menjelaskan syarat mengikut dia. Yang pertama, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Ketiga syarat ini sebenarnya terangkum dalam satu kalimat. Kalau mau ikut Yesus, ayo ikut aturan Yesus. Aturan Yesus adalah ikut cara pandang Yesus, misi pelayanan Yesus, dan karya pelayanan Yesus. Tidak cari untung, tidak cari ketenaran, dan tidak cari kepentingan diri sendiri. Itu cara pandang Yesus. Cara pandang yang mau mengarahkan orang untuk kemudian, kalau mau mengikut saya, mengikut Yesus, jangan memanfaatkan mengikut Yesus untuk cari keuntungan, tapi harus memberi perhatian pada pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus. Cara pandang ini yang memberikan penekanan agar menyangkal diri. Memberikan penekanan menyangkal diri itu secara sederhana bilang, apa yang enak menurut saya itu kalau Yesus larang tidak boleh lakukan, ya tidak boleh. Menyangkal diri itu sederhananya adalah kalau Tuhan Yesus bilang kasihilah musuhmu termasuk mereka yang gosipkan dirimu setiap hari, ya harus ikut. Tidak bisa tidak. Kan kalau orang gosip kita itu kepingin kita respon. Apalagi dia cerita dari Pak Pendeta Henry muka model begitu. Sebagai manusia kepingin ku balas juga ya. Kau pikir kau siapakah? Tapi kalau menyangkal diri ketika dia gosipkan, saya bilang puji Tuhan, ternyata saya masih jago sehingga begini-begini orang tiap hari seperti tidak ada kerjaan lain, hanya urus diriku saja. Kan ada banyak orang juga yang memang seperti tidak ada kerja, tiap hari urus saja kepentingan orang. Orang jalan begini bilang dia jalan begitu pasti anu. Pokoknya tiap kali gerakan orang selalu dikaitkan dengan anu. Saya kadang melihat itu sepertinya orang tidak punya kerja, hanya urus saja orang. Orang melakukan begini mulai gosipkan jangan apa? Capek itu, melelahkan. Terlalu banyak urus orang. Kalau orang sudah terbang sampai ke bulan, kita tertinggal di Panaikan nih. Itu karena terlalu banyak urus orang. Orang sudah naik pesawat Garuda, kita naik PT-PT saja setengah mati.
Itu karena terlalu banyak urus kepentingan orang-orang mau begini gitu. Apa kok urus itu tidak capek? Dan dalam catatan saya paling banyak diurus itu hal-hal sepele. Sepatu, biasa gosip pasti sepatu cakar. Apa urusannya sepatu cakar dengan urusan begituan? Kadang urus rambut, tapi itu banyak disukai, dan itu kalau bahasa sekarang itu viral. Kalau model begitu langsung viral. Makanya saya bilang sama mahasiswaku, kalau saya mau viral di TikTok itu gampang. Saya pakai toga berdiri di depan Tribun Timur, saya khotbah, orang besok viral gitu. Kan sekarang banyak orang yang suka aneh-aneh. Apalagi yang mengejar Reels, FB Pro itu, lompat-lompat kayak orang gila. Tidak lama kita yang nonton juga ikut gila juga. Dan itu disukai orang. Dan Yesus menegur, nyalah iblis. Karena yang lompat-lompat juga pakai ayat Alkitab. Itu mengerikan. Dan memanfaatkan itu untuk luar biasa. Nah, catatan yang selanjutnya Bapak Ibu, pikiran Petrus adalah Yesus tidak boleh ke Yerusalem dulu. Yesus harus di sini dulu, tidak boleh ke Yerusalem. Sementara Yesus harus taat kepada panggilan menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan Yesus seringkali digoda, diajak, dipaksa untuk melakukan mujizat sebelum tiba di Yerusalem. Tapi berulang kali Yesus bilang, belum tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia akan dimuliakan di mana? Di Yerusalem. Makanya tiap kali dia diganggu, dicoba, diminta untuk melakukan mujizat, Yesus bilang, belum tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus taat bahwa perjalanannya dari Bethlehem menuju ke Yerusalem adalah perjalanan rangkaian keselamatan Allah. Itu kalau kita bawa dalam konteks kita adalah kadang kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan bagi kita. Waktu Tuhan menuju Yerusalem, kita bilang, kita singgah mi panaikan. Waktu Tuhan Yerusalem, kita singgah di Antang. Waktu Tuhan Yerusalem, kita singgah di Surabaya. Dan di sana kita mulai melakukan banyak hal yang justru mengaburkan fokus kita menuju ke Yerusalem. Yesus berpikir arahkan semua perhatiannya kepada Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Perjalanan Yerusalem adalah perjalanan yang tidak boleh cepat-cepat tiba di Yerusalem, tapi perjalanan penuh pengorbanan, perjalanan penuh penderitaan, perjalanan penuh kehinaan, perjalanan penuh dengan cemooh, iri hati, caci maki. Dan Yesus harus melewati semua itu. Sehingga ketika tiba di Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, saya tidak berani minum cawan ini. Saya tidak kuat menerima cawan ini. Tapi kalau ini kehendak-Mu, biar saya meminumnya. Yang penting untuk keselamatan umat manusia. Itu dia tiba di Getsemani. Dia belum melakukan itu masih di Betania, di Kapernaum dia belum melakukan. Ketika di Getsemani menuju penyaliban, dia melakukan itu dengan luar biasa. Saudara-saudari, soal pikul salib, kerendahan hati, semua itu butuhkan kerendahan hati. Orang pikul salib itu kan butuh kerendahan hati. Bapak-bapak majelis yang duduk di sini, kalau tidak butuh kerendahan hati, bapak-bapak tidak bisa melayani. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hidup masyarakat, dalam hidup keluarga, bapak ibu punya posisi tertentu dalam keluarga. Dan kalau tidak butuhkan kerendahan hati, posisi itu sering mengganggu kita. Pak dokter misalnya, ketika kita minta tolong urus itu kolekte apa segala macam, kalau urusan praktik dia bilang, siapa kok mau suruh saya urus duit? Saya tugasnya urus periksa orang, bukan urus duit. Tapi dalam pelayanan, Pak dokter hitung kolekte. Iya Pak pendeta, kerendahan hati. Kalau tanpa itu tidak bisa. Kalau tanpa kerendahan hati, Pak dokter tidak mungkin tunduk dan menghitung kolekte. Ibu bapak yang lain tidak mungkin melakukan itu. Hanya kerendahan hati yang mampu dilakukan. Dan itu adalah menyangkal diri, mengikut Yesus, memikul salib. Pilihan-pilihan itu berat, tapi harus dilakukan. Karena itu, kalau salib kita agak sedikit berat, jangan buang. Pikul saja salib itu. Karena akan tiba saatnya kita tancapkan salib itu dan Tuhan akan bilang terima kasih kau sudah pikul salib itu dengan luar biasa. Jangan baru pikul jalan 2 kilo beratnya ini salib buang nih.
Orang lain yang pilih, orang lain yang pikul lanjutkan. Dia tiba di Yerusalem dan dia bilang kepada Tuhan, dia buang salib itu, saya pilih, saya pikul, saya sudah di Yerusalem. Tadi yang awalnya pikul, dia tak tinggal di Panaikam. Itu masalah serius. Catatan ketiga, ini terakhir nih. Tema kita adalah jalan emas menuju keselamatan. Bapak Ibu, dari segi bisnis, jalan emas, ketika kata emas jalan itu sebenarnya ini peluang bagus. Ini peluang untuk menyatakan bahwa jalan emas itu jalan peluang, jalan yang memberikan kemungkinan keuntungan besar. Kenapa? Tidak semua orang dapatkan peluang emas untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan. Tidak semua orang bisa lakukan itu. Karena itu janji untuk menjadikan semua perjalanan kesengsaraan ini sebagai jalan emas mesti dihidupi dengan penuh sukacita. Hanya orang-orang percaya yang diberikan kesempatan untuk melewati jalan emas. Karena jalan emas itu tidak sekedar emas yang akan kita dapatkan, tapi akan melewati jalan-jalan itu dengan penuh pergumulan. Dan ketika melewati jalan emas itu, maka isu penting, keuntungan paling luar biasa, dan seluruh orientasi fokus kita menuju melewati jalan emas itu adalah keselamatan. Keselamatan bagi orang percaya itu adalah sebuah keuntungan besar karena telah dijanjikan, disiapkan dan diberikan secara cuma-cuma, anugerah, sola gratia oleh Tuhan kepada orang percaya. Dan perjalanan menuju itu adalah perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang penuh kerendahan hati yang harus dilewati dengan luar biasa. Terakhir, Bapak Ibu, Petrus ditegur karena Petrus telah mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Ketika dia mendapatkan kesempatan itu, dia lupa awal mula dia dipanggil untuk mencintai Tuhan. Tetapi ketika mendapati kesalahan seperti itu, Yesus menegur Petrus. Dan kelebihan dari Petrus adalah dia tidak menceritakan teguran itu kepada orang lain, bahkan menggosipkan Yesus sebagai tukang tegur orang. Tetapi dia merenungkan dalam hati, dia berubah perlahan-lahan, kemudian dia memutuskan menyangkal kepentingan dirinya, menyangkal egonya, memikul salib ikut Yesus dan menyaksikan proses penderitaan yang luar biasa. Catatan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kadang kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan pahit dan kita harus ditegur oleh Tuhan. Dan ketika kita ditegur oleh Tuhan, jangan ngambek karena teguran itu, tapi periksa hati kenapa kita ditegur. Dan ketika periksa hati dan menyadari bahwa kita ditegur sebagai bagian dari pemurnian orang yang memiliki keteguhan iman, yakini itu. Karena kita akan menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada Tuhan, salib yang kau percayakan kepadaku telah saya pikul dan saya membawanya menuju ke Yerusalem. Ketika di Yerusalem, kita akan bilang kepada Yesus, terima kasih Yesus, salibmu saya pikul dan hari ini saya bawa kepadamu sebagai bukti bahwa saya tidak meninggalkan engkau. Amin.